Selamat siang, Mbak Erwin. Selamat siang Bu Indah. Apa kabar dengan hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak-agak galau-galau gimana gitu Bu. Oh, galau ya. Iya, Kira-kira apa yang membuat Mbak Erwin ini galau seperti ini? gini loh Bu, tadi kan saya kebetulan setiap hari Jumat itu mengajar Hmm, jam pertama di kelas 12 IPA 1. hmm, Nah, setiap saya masuk ke kelas ini karena saya selalu jam pertama ya Bu ya. Setiap masuk ke kelas ini saya menemui satu anak yang sama di kelas yang sama, dia selalu terlambat Bu. Jadi uh, dari pertemuan awal mulai bulan Juli sampai ini September, dia seingat saya hanya 3 kali Bu dia on time. Nah itu saya kalau ini mau saya apakan anak ini, sudah saya ajak ngobrol empat mata, sudah saya terapkan segitiga restitusi pada anak ini, tapi kok kayaknya masih mental. Saya jadi agak-agak buntu, ya Allah apalagi nih yang harus saya lakukan. ya, ya. Ya Bu, seperti itu. Mbak Erwin selalu mendapati atau setiap jamnya Mbak Erwin jam pertama ini ya, Iya. mendapati anak yang terlambat ya Mbak Erwin ya. Nah, Nggih nggih. kira-kira Iya. Mbak Erwin ini ingin mengarahkan anak ini seperti apa ya Mbak Erwin? Mmm, tentunya saya ingin mengarahkan anak ini menjadi anak yang lebih baik ya, Bu, ya, dari, keadaan dia sebelumnya. Mengingat dia sudah kelas 3, jadi saya ingin dia menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu, Bu. Hmm. Mengarahkan anak yang lebih baik ya Mbak Erwin. Nah, Nggih. kira-kira menurut Mbak Erwin, anak yang baik itu bagaimana ya ciri-cirinya Mbak Erwin? Eee, Kalau menurut saya, anak yang lebih baik itu, yang pertama jelas dia harus punya sopan santun ya, Bu, ya, adab, etika. Karena, saya memegang teguh itu, Bu. Jadi, saya selalu menanamkan pada anak-anak, kamu harus menjadi, anak yang beradab. Dahulukan adab dahulu, baru ilmu kamu. Ya, banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Jadi nomor satu saya selalu tekankan pada mereka tentang adab. Lalu yang kedua, karena berhubungan dengan anak ini yang selalu terlambat, maka saya pengen uh, menjadikan anak ini disiplin. Disiplin dalam artian dia harus bisa memanajemen waktunya. Karena kalau dari cerita sebelum ini ya Bu, saya tanya ke anak ini, kenapa kok kamu sering terlambat? Dia bilang dia itu susah bangun ibu. Ketika sekolah otomatis dia uh, susah bangun, seperti itu Bu Indah. Berarti menurut Mbak Erwin, anak yang baik itu yang sopan, yang disiplin ya Mbak Erwin ya. Nggih Nah, nggih nggih Bu, nggih Bu. kira-kira ini ya Mbak Erwin, Iya. apa yang ingin Mbak Erwin lakukan untuk mengurangi kegalauan Mbak Erwin tentang keterlambatan anak ini? Hmm, Pak ya Bu ya, mungkin saya akan membuat kesepakatan dulu Bu dengan anak ini. Jadi saya ingin membuat kesepakatan, lalu menumbuhkan keyakinan pada diri anak ini, menumbuhkan kebajikan-kebajikan universal pada anak ini agar dia bisa meyakini kebajikan universal sehingga nantinya dia bisa muncul motivasi dari dalam dirinya ya Bu ya, untuk tidak terlambat, untuk bisa memanajemen waktu. Karena kan kalau selama ini dia mungkin masih motivasinya masih ekstrinsik. Nah, motivasi dari luar itu kan bersifat cuma sementara. Ketika motivasi itu sudah hilang, ya sudah hilang. Nah, mungkin yang akan saya lakukan sama anak ini yaitu menekankan untuk meyakinkan untuk nilai kebajikan universal itu. Jadi saya akan membuat kesepakatan dengan dia mengenai agar dia tidak datang terlambat, seperti itu Bu Indah. Iya. Berarti Mbak Erwin ingin membuat kesepakatan dengan anak ini ya, Iya. agar anak ini bisa membuat keyakinan yang
bisa dipegang atau dipertanggungjawabkan oleh anak ini. Iya, Ya. iya, lebih Nah, seperti itu Bu Indah. selain membuat kesepakatan nih Mbak Erwin, Nggih. kali ada cara lain yang lebih efektif gitu yang secepatnya bisa dilakukan gitu. Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan minta bantuan saudara sama keluarganya mungkin ya Bu. Jadi mengingat karena waktu anak ini kan di sekolah hanya sebentar dibandingkan dengan anak ini di rumah. Jadi waktu dia di rumah itu jauh lebih banyak. Jadi mungkin action yang lebih efektif dan lebih cepat yang akan saya lakukan kepada anak ini yaitu mencari nomor keluarganya. Kemudian saya meminta tolong untuk mungkin membangunkan anak ini ketika ada indikasi anak ini akan bangun kesiangan, sehingga dimungkinkan anak ini tidak terlambat untuk sampai di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu Indah ya. Iya, iya ya Mbak Erwin. Berarti Mbak Erwin ingin melibatkan keluarga ya, orang yang Iya, Bu. terdekat dengan anak ini ya, Oke. untuk bisa mengingatkan agar tidak bangun kesiangan dan tidak Oke. terlambat lagi. Oke. Nah, itu kalau di rumah mungkin ya Mbak Erwin ya bisa minta bantuan kepada keluarga. Nah, kira-kira kalau di sekolah ini Mbak Erwin minta bantuan kepada siapa Mbak Erwin untuk apa ya namanya membuat anak ini lebih baik atau tidak terlambat lagi. Mungkin saya akan minta bantuan sama guru BK dan wali kelasnya mungkin Bu. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru BK serta wali kelasnya, mengingat kami guru SMA kan tidak sama dengan guru SD Bu. Kalau guru SD kan guru kelas, beliau bisa ketemu setiap saat dengan anak-anak didiknya, sedangkan kami guru mata pelajaran yang tidak setiap saat bisa ketemu. Paling banyak kita ketemu 1 minggu cuma 2 kali. Nah, otomatis kan anak ini tidak bisa sepenuhnya saya perhatikan. Jadi mungkin saya ingin berkolaborasi dengan guru BK serta wali kelasnya untuk ikut membantu dalam memantau anak ini, perkembangan anak ini, apakah ada kemajuan dari action yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi ketika mungkin anak ini sudah ada kemajuan, maka mungkin akan saya apresiasi. Jadi memungkinkan dia untuk tumbuh semangat dari dalamnya karena diapresiasi. Tapi ketika mungkin anak ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti, mungkin yang akan saya lakukan tetap mendekati anak ini, tetap tekun saya dekati. Mungkin seperti itu ya Bu Indah ya Bu. Iya. Jadi Bu Erwin ini nanti akan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BP ya, BK ya. Ya, BK Bu. Nah, kira-kira Mbak Erwin ini kapan Mbak Erwin ingin melakukan hal ini gitu? Secepatnya Bu, karena saya merasa sudah keresahan yang sangat dalam Bu, mengingat dari pertama sampai dari terakhir cuma 3 kali loh Bu, itu berapa kali, sudah berapa minggu ketemu, 1 minggu 2 kali dan itu cuma 3 kali, ya Allah, rasanya sudah resah sekali ini Bu. Secepatnya Bu, pasti secepatnya akan saya action Bu. Iya. Ya Mbak Erwin, ini kan sudah hampir 10 menit ini kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai ini ya. Nah, Bu, dari obrolan kita ini loh Mbak Erwin, kira-kira apa yang bisa diambil dari Mbak Erwin untuk masalah Mbak Erwin ini? Tentunya yang bisa saya ambil yang pertama kali itu plong Bu, rasa plong. Saya bisa berbagi, saya bisa menemukan tempat untuk curhat dan mendengarkan saya, terus yang bisa mewadahi keresahan saya. Plong sekali Bu, bahagia sekali ya untuk siang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Kegalauannya agak sedikit berkurang ya. Ya, sedikit berkurang. Ini Mbak Erwin, kira-kira kalau minggu depan ya, kita bisa tidak ya bertemu lagi gitu loh. Kan saya ini juga penasaran begitu loh. Kelanjutannya ceritanya Mbak Erwin ini nanti tentang anak ini sudah mengalami perubahan atau perkembangannya bagaimana. Bisa ya kita minggu depan bertemu lagi untuk bincang-bincang santai. Iya Bu, pasti bisa Bu. Dengan senang hati saya akan bercerita Bu. Semoga
harapan saya anak ini bisa menunjukkan kemajuan yang luar biasa seperti itu. Mohon Amin, doanya juga ya amin. Bunda ya Bu. Iya. Terima kasih Mbak Erwin untuk bincang santainya, obrolan santainya hari ini Saya ya. juga terima kasih Bu Iya, sudah didengarkan, sudah iya. diwadahi Iya, iya, kegalauan iya, saya. sama-sama. Terima Kita kasih sama-sama sekali Bu belajar Ani. ya. Nggih. Terima kasih Mbak Erwin. Nggih, nggih, Selamat sama-sama sore. Ibu. Selamat sore. Selamat siang Bu Indah. Halo, selamat siang Mbak Erwin. Iya Bu, apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Menyenangkan Mbak Erwin hari ini. Apalagi bisa Alhamdulillah. bertemu jenengan ini. Ya Allah, Luar biasa. alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Hujan ya Bu ya? Iya, hujan Hujan deras dingin nih. tuh. Nggih, 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 dingin. Gini Bu, gimana gimana? Kita ngobrol apa ini ya siang ini Bu? Untuk pertemuan kita kali ini saya ingin ngobrol santai ya Bu ya. Saya ingin Nggih, nggih, nggih. diskusi sebenarnya Iya, iya, iya. tentang apa ya, pembelajaran yang ada di kelas saya. Nggih. Nah, gini, saya melihat anak-anak sekarang itu kan minat belajarnya itu berkurang Bu. Nggih, Apalagi nggih. dengan adanya HP itu ya sangat dahsyat sekali pengaruhnya untuk anak-anak Iya, ya. iya, iya. Nah, saya kepingin membuat kelas saya itu menjadi kelas yang menyenangkan buat anak-anak Bu. Jadi anak-anak Nggih, nggih. merasa senang berada di kelas begitu Bu. Nggih. Iya, kelas yang menyenangkan ya Bu ya. Iya. Bu Indah ingin menciptakan kelas yang menyenangkan. Kira-kira menurut Bu Indah, kelas yang menyenangkan itu seperti apa sih Bu? Kelas yang menyenangkan buat saya itu melihat anak-anak bersemangat. Anak-anak itu Ya, bersemangat, antusias mengikuti pelajaran, ya. kemudian anak-anaknya selalu riang gembira, dan anak-anak punya perasaan pada waktu nggak masuk itu ada perasaan menyesal gitu loh kalau nggak masuk itu. Nah itu menurut saya Nggih, nggih. kelas yang menyenangkan itu Mbak Erwin. Oh, nggih. Tertarik dengan kata Bu Indah yang tadi menyesal. Bu Indah menyimpulkan kalau anak-anak tidak masuk sekolah itu mereka menyesal. Dari mana Bu? Bu Indah bisa menyimpulkan seperti itu Bu? Begini, Nggih. ada anak ini yang sakit ya. Iya. Semestinya kan dia itu harus istirahat di rumah ya. Nah, dia itu selalu nggak mau disuruh istirahat di rumah. Iya. Dia kepinginnya sekolah karena alasannya saya nanti kalau di rumah nggak enak, nggak bisa bertemu teman, nggak bisa bermain dengan teman, nggak bisa bersenda-gurau dengan teman. Nah itu kan artinya dia merindukan sekolahnya ya. Jadi dia pasti akan merasa, aduh, aku nongkono gak mlebu, aku lah gak iso koyo koncoku lah itu yang mungkin bisa dikatakan dia akan menyesal kalau tidak masuk sekolah begitu Mbak Erwin. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Berarti anak ini sudah punya kerinduan tersendiri dengan lingkungan sekolahnya, dengan teman-temannya, bahkan mungkin dengan Bu Indah ya. Nggih, ya Allah. Gini Bu, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Indah untuk menciptakan kelas yang menyenangkan itu Bu? Saya itu punya keinginan Bu. Kebetulan saya sekarang kan tahun ini pegang di kelas 2 SD ya Bu ya. Nah, kelas 2 SD ini kan masih usia anak-anak. Nah, dan anak-anak ini identiknya kan dengan bermain Bu ya. Nah, saya ingin mengemas pelajaran-pelajaran yang ada itu dengan bermain Bu. Jadi anak-anak itu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain gitu ya Bu ya. Jadi permainan tapi yang mengedukasi anak-anak. Contohnya saya ingin mengemas sekarang kan pelajaran matematika, pengenalan perkalian, dengan teknik penjumlahan berulang ya Bu ya. Nah, saya ingin memodif pelajaran itu dengan bermain dakon. Nah, dengan bermain dakon ini misalkan
2 kali 3, berarti anak-anak nanti menyediakan 2 lubang atau 2 tempat ya Bu. Nah, kemudian mengisi setiap lubangnya dengan 3. Nah, setelah terisi 2 lubang itu, kemudian dikumpulkan. Nah, batu-batu yang diisi di situ dihitung sama anak-anak, berjumlahnya berapa. Jadi mereka bisa menghitung 2 kali 3, oh ternyata 6. Nah, tanpa mereka sadari, dia itu bermain, tapi dia sudah menanamkan konsep ya penjumlahan berulang. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi ada nilai plus ini Bu, berarti selain mereka bermain sambil belajar, secara tidak langsung Bu Indah juga melestarikan kearifan budaya lokal ya Bu ya. Mengingat dakon kan sudah mulai tidak dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang, jadi memperkenalkan kembali. Wah, menarik sekali Bu. Berarti gini ya Bu, dakonnya itu tadi anak-anak main secara nyata ya Bu ya, jadi ada dakonnya gitu ya Bu ya? Iya, ada dakonnya. Kita menyediakan dakonnya. Oh, menarik Bu, menarik. Kira-kira Bu, selain bermain sambil belajar, apalagi Bu yang akan dilakukan Bu Indah untuk menciptakan kelas yang menyenangkan? Mungkin begini Mbak ya, setiap mau masuk kelas itu biasanya anak-anak kan berbaris di depan kelas itu ya Bu ya. Nah, setiap anak mau masuk biasanya kan anak salin. Nah, mungkin ini akan saya variasi, saya beri tempelan simbol-simbol ya. Jadi anak bisa memilih salah satu simbol itu sebelum masuk. Misalkan dengan tos, berarti dia harus melakukan tos dengan guru. Terus ada gambar hati, berarti anak itu harus berpelukan dengan guru. Kemudian ada gambar berjabat tangan, berarti dia harus salim dengan guru. Terus ada gambar joget juga, yang mungkin itu akan membuat semangat anak-anak berjoget dengan saya, misalkan seperti itu. Nah, dari situ anak-anak sudah pasti senang itu, dan itu tidak dia bisa memilih setiap hari dengan bergantian. Jadi tidak monoton satu gambar yang dipilih dia. Terserah dia mau milih apapun pada waktu itu, bisa dilakukan di hari yang lainnya. Itu saling bergantian gitu yang dipilih ya. Wah, menarik sekali Bu Indah. Berarti secara tidak langsung Bu Indah sudah seperti kata Ki Hajar Dewantara ya, bahwa guru itu adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi Bu Indah mencoba untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan agar bermakna untuk anak-anak. Seperti itu ya Bu Indah ya. Insya Allah, semoga. Semoga Bu, semoga geng. Berkaitan dengan waktu Bu, ini berarti kira-kira kapan nih Bu Indah akan mulai action untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun Bu Indah ini tadi? Kalau bisa secepatnya ya Mbak Erwin ya, karena saya sangat merindukan anak-anak yang riang, gembira, bersemangat. Masih di rumah itu sudah semangat, aku mau berangkat pagi gitu loh. Itu rasanya kok menyenangkan gitu loh. Sudah ada dalam benak saya, pasti anak-anak ini suka. Jadi saya ingin melaksanakan secepatnya Mbak Erwin. Semoga goal ya Bu, sesuai dengan yang diinginkan ya Bu ya. Oke, Allah, seninya di hati guru itu luar biasa ternyata ya Bu. Iya, betul. Kira-kira Bu Indah, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa nih yang dirasakan Bu Indah saat ini? Alhamdulillah lega ya Mbak, plong rasanya. Karena apa ya, ini sudah lama saya pikirkan dalam angan-angan saya ya. Alhamdulillah bertemu dengan Mbak Erwin, jadi saya bisa mengutarakan ya apa yang jadi angan-angan saya, dan bisa berdiskusi dengan Mbak Erwin dari apa yang saya inginkan, kemudian perencanaan apa yang ingin saya lakukan, dan kapan itu waktunya. Ini sudah sangat komplit gitu loh. Tinggal saya mengeksekusinya. Gitu. Iya. Sama Bu, perasaan yang sama. Saya mendengar cerita jenengan pun
merasa wah luar biasa sekali Iya, rencana yang iya. akan dilakukan Bu Indah secepatnya gitu ya Bu. Eh, Barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi Bu Indah? Mungkin cukup ya Bu Erin. Ya, Iya, nggih, soalnya saya ini juga sudah ada jam ngajar, mau ada jam ngajar. Nggih. iya. Semoga percakapan siang ini bisa membawa manfaat untuk kita ya Bu. Jadi Amin besok ya. ketika pertemuan, mungkin kalau kita ketemu minggu depan, saya ingin mendengar cerita dari Bu Indah, refleksi dari Bu Indah tentang action yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan anak-anak seperti itu? Bisa enggak Bu kira-kira Bu? Siap, siap Bu Erwin. Dengan Ah, senang hati ya. ya, Kita akan bertemu alhamdulillah. lagi untuk Nggih, nggih, nggih. membicarakan hal ini lagi ya, Siap, siap, perkembangan siap, anak-anak Bu. ya. Oke, siap, Bu. Ya. Saya rasa sudah cukup ya, Bu. Nggih, terima Oke, kasih, terima Bu. kasih Bu Nggih. Erin. Selamat siang, Bu. Selamat siang, terima kasih. Nggih.